Hukum menikah adalah sunnah bagi pria atau wanita yang membutuhkannya. Dan nikah itu wajib apabila sekiranya tidak menikah dapat berakibat pada perbuatan zina. Pernikahan yang sah memiliki syarat dan rukun. Antara lain, ada wali, 2 saksi dan ijab kabul. Adapun mahar menjadi hak seorang istri dan kewajiban suami untuk memberikannya. Resepsi atau walimah pernikahan juga disunahkan walaupun dengan sederhana dengan tujuan untuk memberitahu kerabat dan tetangga terdekat akan terjadinya akad pernikahan dan hubungan seadanya perkumpulan antara pria wanita bukan mahram dalam satu rumah. Salah satu tujuan walimah adalah untuk menghindari fitnah. Bab nikah. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkan istri banyak. Diperbolehkan bagi orang merdeka memiliki istri 4 secara bersamaan. Dan bagi seorang hamba diperbolehkan memiliki istri 2 secara bersamaan. Seorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali dengan 2 syarat, 1. Tanpa mas kawin dan takut zina, 2. Kehabisan wanita merdeka. Hukum pria memandang wajah wanita. Seorang laki-laki memandang wanita itu ada 7 macam hukum. 1. Laki-laki memandang wanita lain tanpa ada keperluan maka tidak boleh. 2. Memandang kepada istrinya sendiri atau budaknya maka diperbolehkan memandang selain kemaluan. 3. Memandang perempuan kerabat atau amat yang dinikahi diperbolehkan memandang selain sesuatu mulai pusar sampai lutut. 4. Memandang perempuan karena akan dinikahi maka diperbolehkan memandang ke wajah dan 2 telapak tangan. 5. Memandang perempuan yang sedang diobati maka diperbolehkan memandang tempat yang dibutuhkan untuk diobati. 6. Memandang perempuan uang member kesaksian atau untuk memperkerjakan maka diperbolehkan memandang khusus wajah. 7. Memandang budak perempuan yang akan dibelinya maka boleh memandang tempat yang dijadikan pedoman diterimanya dalam jual beli budak. Syarat sahnya akad nikah. Tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran seorang wali dan kehadiran 2 saksi yang adil. Seorang wali dan 2 saksi membutuhkan 6 syarat. 1. Islam 2. Baligh 3. Berakal 4. Merdeka 5. Laki-laki 6. Adil. Kecuali pernikahan seorang amat dhimmi, maka tidak membutuhkan Islamnya seorang wali dan nikahnya seorang amat tidak membutuhkan adilnya tuan. Daftar urutan wali nikah. Wali yang utama adalah 1. Ayah. 2. Kakek bapaknya ayah. 3. Saudara laki-laki seayah seibu. 4. Saudara laki-laki seibu saja. 5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. 6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja. 7. Paman, saudara ayah. 8. Anak paman, saudara ayah. Apabila urutan wali di atas tidak ada semua maka 9, tuan yang memerdekakannya. Kemudian bila tidak ada semua mulai nomor 1 sampai 9 maka ahli waris asobahnya nomor 9. 10. Hakim, khitbah, lamaran. Tidak diperbolehkan menjelaskan lamaran seorang yang dalam keadaan iddah. Dan diperbolehkan menawarkan lamaran dan nikah kepadanya setelah selesai iddah. Perempuan itu ada 2 gadis dan janda. Maka seorang gadis diperbolehkan bagi seorang ayah dan kakek memaksa nikah kepadanya. Sedangkan janda, maka tidak diperbolehkan dinikahkan kecuali setelah dewasa dan mengizinkan. Wanita mahram yang haram dinikah. Wanita mahram yang haram dinikah ada 14. 7 sebab nasab. 1. Ibu dan ke atas. 2. Anak perempuan dan ke bawah. 3. Saudara perempuan. 4. Bibik dari ibu. 5. Bibik dari ayah. 6. Anak perempuan saudara lek. 7. Anak perempuan saudara perempuan. 2 sebab menyusu. 1. Ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan sesusuan. 4 sebab perkawinan. 1 ibu istri. 2. Anak tiri yang sudah disetubuhi ibunya. 3. Istri ayah. 4. Istri anak. 1 sebab mempersatukan.
yaitu saudara perempuan istri. Tidak boleh dibarengkan antar perempuan dan bibik dari bapak atau ibunya. Dan diharamkan sebab susuan sebagaimana sebab keturunan. Perempuan ditolak dengan sebab 5 hal. 1. Gila. 2. Menderita penyakit lepra. 3. Belang. 4. Tersumbat oleh daging kemaluannya. 5. Tersumbat tulang kemaluannya. Laki-laki ditolak sebab 5 hal. 1. Gila. 2. Menderita lepra. 3. Belang. 4. Terpotong kemaluannya. 5. Impoten. Hukum menyebut mahar. Disunahkan menyebutkan mahar dalam nikah. Bila tidak disebutkan dalam nikah maka akad nikahnya tetap sah. Mahar menjadi wajib karena 3 hal. 1. Dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri. 2. Atau diwajibkan oleh hakim. 3. Atau telah menduhulnya. Maka wajib membayar umumnya mahar. Tidak ada anggaran mahar dalam ukuran sedikit atau banyaknya. Diperbolehkan seorang menikahi perempuan dengan mas kawin kemanfaatan sesuatu. Mahar bias gugur separuh akibat talak sebelum dukul, hubungan intim. Hukum walimah, resepsi, pernikahan. Pesta acara nikah adalah sunnah dan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali ada udur atau ada halangan. Hukum adil dalam poligami. Menyamakan, membuat sama, giliran di antara beberapa istri adalah wajib. Tidak diperbolehkan memesuki atau duhul selain istri yang mendapat giliran kecuali ada kebutuhan. Ketika suami hendak berpergian maka dia harus memilih di antara beberapa istri dan keluar dengan yang menang dalam undian. Dan ketika suami beristri muda lagi maka ada bonus untuk istri muda tersebut selama 7 malam saat gadis, dan 3 hari bila janda. Dan ketika suami takut akan puriknya istri harus dia nasihati, bila istri menolak untuk dinasehati maka harus pisah ranjang. Dan bila istri teteap puri pulang ke orang tua, maka bisa memukulnya, dan karena puri tersebut gugurlah jatah gilir dan jatah nafkah.